berjumpa lagi dengan Bunda Ratna dalam pembelajaran tematik kelas 4. Bagaimana anak-anak hari ini? Bunda berharap semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam belajar hari ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar tematik tema 1. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, kita akan belajar tematik tema 1. Tapi sebelum kita mulai belajar, Bunda mau cek semangatnya anak-anak dengan bernyanyi. Anak-anak tahu lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya? Tahu? Oke, nanti Bunda Ratna akan ganti liriknya. Kita nyanyikan bersama-sama ya, setelah hitungan ketiga. Semuanya sudah siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mana di mana anak-anak Bunda? Anak-anak Bunda ada di kelas 4. Kelas 4 semangat, kelas 4 terhebat. Anak-anak kelas 4 pasti bisa. Bagaimana anak-anak sudah bisa? Sudah tambah bersemangat? Oke, kalau anak-anak sudah siap, silakan anak-anak simak video pembelajaran dari Bunda berikut ini. Kita akan bersama-sama untuk belajar tematik 1. Indahnya kebersamaan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita belajar bersama-sama. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Gambar apa yang kalian lihat di slide ini? Ya, benar, ini adalah gambar contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Negara kita kaya akan keanekaragaman. Ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Beragam artinya apa? Beragaman artinya banyak jenisnya atau bermacam-macam. Nah, ini adalah peta dari negara Indonesia. Nanti kita akan melihat contoh keberagaman apa yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan melihat rumah adat. Hayo, siapa yang sudah tahu contoh rumah adat yang ada di Indonesia? Yang kedua, akan belajar tentang suku. Dan yang ketiga, akan belajar tentang alat musik. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia adalah rumah Bolon, rumah Joglo, rumah Honai, rumah Sauata Mosa Lakitana. Nanti anak-anak bisa mencarinya di buku siswa asal dari rumah adat tersebut. Yang kedua, suku. Suku apa saja contoh yang ada di Indonesia? Ada suku Jawa, ada suku Minangkabau, suku Dayak, dan suku Betawi. Setelah itu ada alat musik. Contoh alat musiknya adalah ada siter, ada rebab, ada gendang, ada ketipung. Apakah hanya 3 ini saja? Tidak, ada berbagai macam contoh rumah adat, suku, alat musik yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua memiliki kekhasan dan keunikannya masing-masing. Oke, perbedaan inilah yang membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga.
Untuk menjaga agar bangsa Indonesia bisa bersatu dalam keberagaman, bangsa Indonesia memiliki semboyan persatuan. Apa itu anak-anak? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Nih, bisa kalian lihat di gambar. Apa semboyan dari negara Indonesia? Ya, benar. Semboyan dari negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus ada juga semboyan lain yang menunjukkan persatuan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu. Itu adalah semboyan dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar apa? Agar kita bisa selalu hidup rukun. Setelah itu, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ayo, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Mari kita lihat pengertiannya di slide berikutnya. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf. Meskipun inti, gagasan pokok tidak bisa berdiri sendiri. Di mana letak gagasan pokok? Gagasan pokok itu bisa ditemukan di awal paragraf, tengah, dan akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukung, namanya mendukung itu kan memberikan penjelasan dari gagasan pokok. Lah, gagasan pendukung itu nama lainnya ada gagasan penjelas, ada kalimat penjelas. Gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang berisi tambahan dari gagasan pokok. Intinya di sini adalah penjelasan yang nanti menguraikan dari gagasan pokok. Sebutan lain dari gagasan pendukung adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi dari gagasan pendukung adalah menjelaskan penjelasan mengenai gagasan pokok. Yuk, kita lihat contohnya. Nanti anak-anak bisa mencari mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Bacalah paragraf di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. Kelapa sawit berbentuk pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan ke samping. Selain itu juga terdapat akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan oksigen. Sudah ya, semua sudah membaca? Mari kita mencari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Apa gagasan pokok dari paragraf tersebut? Ayo silakan dibaca lagi paragraf yang tadi sudah dibacakan. Oke, benar. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah kelapa sawit berbentuk pohon. Di mana letaknya gagasan pokok tersebut? Ada di awal paragraf atau di awal sebuah kalimat. Setelah itu, apa gagasan pendukung dari paragraf tersebut? Gagasan pendukungnya adalah, ini penjelasnya, tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan ke samping. Selain itu, juga terdapat akar napas yang tumbuh mengarah ke samping untuk mendapatkan tambahan oksigen. Jelas anak-anak? Jadi, di dalam satu paragraf ada dua hal. Yang pertama ada gagasan pokok dan yang kedua ada gagasan pendukung. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari tematik hari ini? Yang pertama, kita belajar tentang Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan kebudayaan.
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam suatu paragraf terdapat dua gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Bunda yakin anak-anak sudah paham ya. Kita hari ini sudah belajar tentang yang pertama tentang gagasan pokok dan yang kedua tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, setelah ini silakan anak-anak mengerjakan kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di Teladan semua anak itu hebat. Oke, Bunda akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Bunda